Rian Antoni, 40, hanya bisa pasrah mengikuti mubahala, sumpah dengan atribut pocong, di depan musola Almanan Jalan Ratu Sianum Lorong Ar-Rahman Kelurahan 1 Ilir Palembang, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan olehnya ini dipilih lantaran tak ada jalan lain, karena dirinya dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap anak berusia 5 tahun dengan inisial AKW, yang juga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel. Bagaimana lagi Pak, tak ada lagi jalan keadilan buat saya, untuk itu saya ambil jalan ini, ujar Rian kepada wartawan. Dipandu oleh John Freddy, prosesi sumpah pocong dilakukan dengan Rian yang dibalut menggunakan kain kafan. Masyarakat sekitar yang melihat pun antusias melihatnya dan perwakilan dari korban yang diundang pun tak juga hadir. Santi, kakak perempuan dari Rian menyatakan, peristiwa tersebut berawal tanggal 16 Juni tahun 2022 dari keponakannya, Arin, yang main bersama korban di rumah Rian. Keduanya menggoreng sosis untuk makan dan setelah itu korban keluar rumah bersama keponakannya. Setelah itu, ibu korban mencari korban dan bertanya kepada Santi di mana anaknya. Saya bilang dia korban, main korban, kata Santi. Ibu korban pun sudah bertemu anaknya. Namun, dia mempertanyakan kenapa ada lendiran putih keluar. Hal tersebut membuat ibu korban bertanya kembali kepada kakak perempuan Rian atas hal itu dan menuduh Rian sebagai pelaku yang berbuat asusila terhadap AK. Mereka sendiri yang sudah periksa ke dokter dan hasilnya korban mengalami keputihan. Bahkan keluarga korban meminta maaf atas tuduhan tersebut, tapi apa daya ada panggilan dari Polda Sumsel, kata Santi. Hingga saat ini Rian Antoni masih berstatus tersangka. Selama setahun ini saya depresi berat telah dituduh seperti ini, saya harap saya bisa terlepas dari fitnah ini, kata Rian. Kertasnya di samping Ihsan. Rian Antoni alias Antoni Indonesia dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun yang ini mengucapkan sumpah mubahala. Wallahi billahi, tallahi, wallahi billahi. Apa lagi? Masuk lagi, Cici. Kaget sepintaan be, Cici. Mundur dikit kamera. Mundur ke bagi-bagi kamera. Ini tadi kita melakukan apa nih Kak? Apa atas peraturan apa nih Kak? Sumpah mubahala. Kenapa itu Pak dituduh apa kita? Saya difitnah pencabulan. Ya, terhadap anaknya. Saya tidak melakukan sama sekali, jadi saya membela diri sumpah itu. Kapan terjadi itu, Kak? Sudah lama, sudah setahun. Sudah setahun. Dituduhnya seperti apa? Tuduhnya saya memegang Sensitif ya. Bentuk penuduhannya. Itu dilaporkan sudah ke polisi. Katanya belum? dilaporkan. Sudah. Terbukti Sudah. ke kepolisian. Sudah sampai mana, Kak? Itu belum jelas. 1 tahun, tapi belum jelas. Belum terbukti ya. Kak, niat sumpah pocong ini tadi seperti apa? Ada paksaan atau memang niat dari hati nurani sendiri? dari hati nurani. Ada desakan dari luar atau dari keluarga? Saya dari hati nurani sendiri. Kenapa kita mau Kak? Kenapa kita mau? Karena saya tidak bersalah, Pak. Saya dituduh, difitnah ini, demi Allah saya tidak bersalah, Pak. Jadi intinya sumpah pocong ini sebagai bentuk apa nih? Pembelaan diri saya, Pembelaan diri. sebagai agama. Oke. Nanti kalau memang ada bukti-bukti lain seperti apa, Kak? Nanti, Kak? Ya, kami akan terus usahakan melakukan perlawanan. Ini fitnah, Pak. Saya difitnah nih yang ini. Ya Ustaz Mungkin, dikit, Ustaz. Ya. Maju. Ya, alhamdulillah saya baru 4 hari menjadi kuasa di sini ya. Jadi saya sudah berusaha untuk memediasi dan ternyata setelah dimediasi itu ada kata-kata sumpah ya. Nah, pada saat kita tawarkan dengan yang penuduh, maka penuduh mau awalnya. Nah, setelah viralnya ini ternyata dia tidak hadir ya, ada suratnya dia tidak hadir. Nah, kalau menurut kita ini secara agama, secara apa namanya itu kesadaran bahwasanya kalau memang dia tidak melakukan berani, harus berani, dan dia alhamdulillah berani, dan tadi kita saksikan dia dipocong dan laknat Allah kalau dia berbohong. Ya, insya Allah Allah tidak kebenaran. Allahu Akbar. Kak John sedikit, Kak. Dia kan sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Sumsel. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, itu secara hukum sudah kita jelaskan di surat kemarin, kita akan proses hukum tetap jalan.
yang namanya proses hukum, negara ini negara hukum. Tetapi ini untuk membersihkan nama dia di masyarakat bahwasanya dia benar-benar tidak melakukan. Kapannya wajib lapor? Ya benar, dia sudah selama 1 tahun ini wajib lapor sampai Oh iya. sudah tahun ya wajib lapor ya. Nah ini mereka merasakan beban ini. Nah, ternyata setelah dia ada tantangan untuk mubahalah, ternyata yang penuduh tidak mau hadir. Ini kan wajib lapor. Tidak tahu karena sampai saat ini dia wajib lapor selama 1 tahun. Kalaupun memang ada proses hukum, dia siap secara hukum di dunia ini. Tapi yang jelas hukum Allah dia sudah melakukan mubahalah. Untuk ke pengadilan juga belum. Belum, kami baru wajib lapor. Kakak sebagai penengah dalam Sumpah Pocong ini apa seperti apa? Ya karena dia kemauan dia dan saya hanya memfasilitasi. Ya, alhamdulillah dan didukung oleh keluarganya, ini keluarganya, adiknya semua, keluarganya ini. Dan dia siap membuat Harapan kakak seperti apa? Ya ini secara masyarakat ini mereka ini ya terbersih namanya ya secara agama karena di dalam agama Islam siapa menuduh orang ya melakukan perbuatan zina muslimah dia akan mendatangkan 4 orang saksi. Apabila dia tidak mendatangkan 4 orang saksi maka yang penuduh ini maka akan kena cambuk dalam hukum Islam. Tapi inilah ya dia mubahalah ini dengan atribut pocong. Biar apa? Biar mengingatkan akan kematian. Bahwasanya kita akan dipocong dan apabila dia takut berarti dia bersalah. Tapi ternyata yang takut yang untuk membalas si penuduh. Ya Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Ini apa dari kedua belah pihak? Harus datang harusnya. Kita sudah layakan 3 hari yang lalu surat-surat sudah sampai. Ternyata dia hari ini tidak datang. Iya tidak datang. Oke. Terima kasih. Silakan. Ada pengamanan gereja kegiatan ini ya. Saya di 14 gereja ya. Iya. Pengamanan apa gitu. Dampingi komandan. Jam 10 tadi Pak Jon. Lewat Bu. Pak Jon jam berapa tadi pelaksanaannya? Yuk. Tanya yuk. Kak Jon. Ibu maju Bu. Oh.